23041603 dari Fakultas Sainti Prodi Sistem Informasi Universitas Sari Mutiara Indonesia. Di video ini saya akan membahas tentang pembentukan organisasi profesi. Pengertian organisasi. Apa sih pengertian organisasi? Menurut Ellen, organisasi adalah suatu proses identifikasi dan pembentukan serta pengelompokan kerja, mendefinisikan dan mendelegasikan wewenang maupun tanggung jawab, dan menetapkan hubungan-hubungan dengan maksud untuk memungkinkan orang-orang bekerja sama secara efektif dalam menuju tujuan yang ditetapkan. Sebuah organisasi tidak akan bisa lepas dengan yang namanya struktur, karena struktur organisasi adalah cara suatu aktivitas organisasi dibagi, diorganisir, dan dikoordinasikan. Dan fungsi pokok organisasi profesi adalah tujuan umum sebuah profesi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesional tinggi sesuai bidangnya, mencapai tingkat kinerja yang tinggi, dan dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh sebuah profesi. Manfaat organisasi profesi yaitu menurut Brecon 1989, manfaat organisasi profesi mencakup 4 hal, yaitu 1. Mengembangkan dan memajukan profesi, 2. Menerbitkan dan memperluas ruang gerak profesi, dan yang ketiga, menghimpun dan menyatukan pendapat warga profesi. Yang keempat, memberikan kesempatan pada semua anggota untuk berkarya dan berperan aktif dan mengembangkan dan memajukan profesi. Dan organisasi profesi di bidang IT Indonesia adalah IPKIN. IPKIN sebagai organisasi nirlaba independen yang beranggotakan para profesional dalam bidang komputer dan informatika. IPKIN bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi komputer dan informatika di Indonesia guna menunjang pembangunan nasional. Dan kode etika profesi, yaitu kode etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang artinya ajaran kesusilaan. Dengan demikian, kode etika adalah sistem norma, nilai aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan yang baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional yang menjadi anggota dari sebuah organisasi profesi. Pada dasarnya, tujuan merumuskan kode etika dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Secara umum, tujuan mengadakan kode etika adalah sebagai berikut. 1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi. 2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang terakhir, yang keempat adalah untuk meningkatkan mutu profesi, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Nah, untuk tanggung jawab moralnya, ada 3 prinsip dasar untuk sebuah tanggung jawab moral yang terkait dengan profesi seseorang, yaitu bertanggung jawab untuk setiap kerugian jika itu adalah konsekuensi dari sesuatu yang kita lakukan, atau jika terjadi dalam rangkaian intervensi kita terhadap suatu proses. Bertanggung jawab jika kerugian terjadi karena kelalaian, dan bertanggung jawab untuk kerugian yang timbul jika kita mengetahui bahwa ada orang yang melakukan sesuatu yang menimbulkan kerugian dan kita membiarkan itu terjadi. Dan ciri-ciri organisasi profesi yaitu umumnya untuk satu profesi hanya terdapat satu organisasi profesi yang para anggotanya berasal dari satu profesi, dalam arti telah menyelesaikan pendidikan dengan dasar ilmu yang sama. Misi utama organisasi profesi adalah untuk merumuskan kode etika dan kompetensi profesi serta memperjuangkan otonomi profesi. Kegiatan pokok organisasi profesi adalah menetapkan standar, merumuskan standar pelayanan profesi, standar pendidikan dan pelatihan profesi, serta menetapkan kebijakan profesi. Hanya itu video yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.